Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Memia. Hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab tentang Rut bertemu dengan Boaz. Terdapat dalam Rut 2 sampai 4. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rut dan Boaz. Pada zaman dahulu, di Israel terjadi kelaparan yang sangat hebat. Kemudian, satu keluarga yang terdiri dari ibu Naomi, bapak Elimelek, dan kedua putranya, mereka mencari makanan ke daerah Moab. Di sana, anak-anak mereka menikah dengan orang Moab, yaitu Rut dan Orpa. Tidak lama kemudian, bapak Elimelek meninggal dunia. Dan tidak lama lagi disusul oleh kedua anak mereka, anak laki-laki mereka meninggal dunia juga. Mereka sedih. 3 orang ini mereka tidak punya suami lagi. Mereka menjadi janda. Mereka sangat sedih. Di depan kuburannya suami mereka. Kemudian ibu Naomi memutuskan akan kembali ke kampung halamannya di Israel. Kemudian Rut dan Orpa memilih untuk ikut bersama ibu Naomi. Kedua wanita ini sangat kasihan dengan ibu mertuanya, sehingga mereka mau ikut ibu Naomi pergi ke Israel. Tetapi ibu Naomi bilang, jangan. Ini adalah kampung halaman kalian. Ini adalah rumah kalian. Jangan kalian meninggalkan kampung halaman kalian. Aku berani, aku bisa berangkat sendiri. Kemudian Rut berkata kepada ibu Naomi, izinkan aku ikut bersama dengan kamu. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Dan akhirnya Rut pergi bersama ibu Naomi ke Israel. Sedangkan Orpa, dia tetap tinggal di Moab. Akhirnya mereka mengucapkan salam perpisahan. Orpa, kami berangkat dulu ya. Kamu jaga dirimu baik-baik. Iya, Ibu Naomi. Iya, Rut. Kamu berangkatlah dengan hati-hati. Itulah yang dikatakan Orpa. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boaz, saudara dari bapak Elimelek, supaya Naomi dan Rut mempunyai makanan di rumahnya. Sehingga Rut bersama Naomi disuruh memungut bulir-bulir jelai yang tersisa. Kemudian Pak Boaz melihat
"Siapa wanita ini? Kok aku baru tahu ya, Pak Boas ini yang pemilik ladang jelai." Kemudian Pak Boas mendekati Ruth. "Oh, nama kamu Ruth? Iya. Pasti kamu sangat berat ya. Kamu harus menjaga Ibu Naomi. Dan kamu pasti berat meninggalkan rumahmu, kampung halamanmu, tempat kamu lahir." Dan Ruth hanya tersenyum. Dan Boas mengatakan, "Kiranya Tuhan memberkati kamu." Kemudian Boas memberi Ruth makanan dan menyuruh para pegawainya untuk memperhatikan Ruth dan jangan diganggu. Biarkan saja Ruth mengambil jelai-jelai yang jatuh. Dan Boas mengatakan kepada pegawai-pegawainya, "Sisakan saja, jatuhkan saja jelai-jelai itu supaya setiap hari Ruth bisa mengambil jelai-jelai itu untuk dibawa pulang dan bisa dimakan bersama Naomi, ibu mertuanya." Kemudian di rumah Ruth bercerita kepada Naomi bahwa tadi di ladang dia bertemu dengan Boas. Dan Ibu Naomi bilang bahwa Boas itu masih keluarga kita, masih saudaranya Pak Elimelek. Kemudian Ibu Naomi bilang kepada Ruth, "Ruth, kamu tetaplah berbuat baik kepada Boas." Maka Ruth pun tetap berada di dekat Boas. Boas semakin hari menyukai Ruth. Dan akhirnya Pak Boas ini membeli tanahnya Bapak Elimelek. Lalu Pak Boas ini mengurus Naomi dan Ruth. Kemudian Boas meminta Ruth untuk menikah dengannya. Dan Ruth pun setuju untuk menikah dengan Boas. Lalu Ruth melahirkan seorang anak laki-laki bernama Obed. Dan Obed mempunyai anak lagi. Sudah besar dia mempunyai anak lagi bernama Isai. Kemudian Isai besar menikah. Isai mempunyai anak bernama siapa? Daud. Yaitu akan menjadi Raja Israel yang terbesar. Nah, demikianlah Tuhan memberkati Ruth dan Boas. Dari cerita ini bisa kita ambil bahwa jikalau kita suka berbuat baik, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan senang kita berbuat baik. Seperti Ruth, dia menolong Naomi. Gantinya Ruth ditolong oleh Boas, ya.
Dari cerita ini kita diajar untuk selalu berbuat baik. Maka Tuhan akan juga memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Siapa yang mau menjadi anak yang baik? Memnya juga mau menjadi anak yang baik hari ini. Terima kasih, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, jadikan kami anak yang selalu berbuat baik. Tolong kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini cerita kita. Sampai berjumpa. Dadah.